Loh, itu Siapa ya? kok tante-tante? Siapa sih? Kamu nggak kenal? Aku nggak tahu. Apa mungkin ini ibunya? Kan kamu belum pernah ketemu ibunya. Ini Ya, ibunya. aku emang belum pernah ketemu sama ibunya, tapi nggak mungkin soalnya pacar aku bilang kalau ibunya itu sakit dan dia kerja di perusahaan papaku itu buat cari uang buat pengobatan ibunya itu. Iya. Jadi cowok kamu tuh Ini- ngakunya keluarga kurang mampu gitu. Iya, ini kok nggak kelihatan banget sih ibunya tuh kayak orang Iya, susah gitu. berarti Oh, ini- tante, bude. Oke, Nggak gitu. tahu, tapi- Oke, mereka masuk, mereka masuk. Kita tanya Mas Satpam Yuk sini. kita tanya sama satpam yuk. Permisi Pak, mau tanya Pak. Pak, Bapak tahu ibu-ibu yang tadi yang pakai Baju putih. Oh iya, tahu saya. Yang kayak tante-tante. Iya, itu Tadi Ibu siapa? Yolanda. Oh, Oh, ibu Yolanda. Iya, Ibu siapa Pak? Siapa? Yolanda. Itu siapa? Ibu sebagai direktur yang punya kantor ini. Oh, yang punya kantor ini. Oh iya, betul. Oh. Terus yang Hendro, Bapak Itu tahu siapa kerja Hendro? di sini, Bu. Ternyata ibu itu adalah pemilik kantor itu dan direktur di situ. Hendro juga bilang bekerja di situ. Bingung dong. Hubungan Pak Hendro sama Bu Yolanda tadi apa, Pak? Oh, itu antara Ibu Yolanda sama Mas Pak Hendro. Iya, maaf ya, saya tinggal dulu sebentar. Iya Pak, tapi Pak, Ya, hubungannya? Ya, dipanggil lagi. Yuk, masuk mobil. Yuk. Jangan-jangan takutnya dia keluar, jadi ternyata kantor itu kepunyaan mamahnya Hendro. Berarti selama ini Hendro bohong dong. Jadi selama ini Hendro itu bohongin sama aku. Ternyata dia di sini kerja punya perusahaannya sendiri, punya ibunya. Terus dia buat apa dong kerja Tapi kan sama tadi Satpam tadi belum ngomong itu ibunya, itu hubungan ibu sama anak atau bukan. Kelihatan gini. Kalau zaman sekarang ya ada cowok model-model kayak gitu pura-pura miskin, tau-taunya kaya. Ibunya punya perusahaan. Oh, dia ngetes Ngetes dia gitu. pacarnya. Dia belaga-belaga nggak punya. Manfaatin apa enggak gitu. Cewek ini setia apa enggak kalau sama orang susah. Betul. Tapi lo yakin itu ibunya? Tadi Ya mungkin aja itu ibunya, Mas. Iya mungkin. dia keluar. Nah. Ini cewek siapa nih? Loh, Gak lama Hendro keluar bersama seorang wanita. Di situ saya kirim tim pengintai untuk mendekat biar kita mendengar pembicaraan mereka. Ya kalau ibu tahu, sampai tahu, gimana coba, hah? Hah? Gimana kalau ibu tahu? Tuh bener itu ibunya kan. Dia ngomong, gimana ibu tahu? Berarti dia backstreet kali sama ini cewek. Cewek ini karyawan di kantor ini gitu, Iya. karyawan ibunya. Iya, terus dia backstreet. Berarti kalau emang ini ibunya, berarti cowok lu ini orang kaya. Jangan sampai kamu bikin semuanya berantakan, ya? Kamu tahu. kok dia pegang-pegang sih, Mas? Berarti dia pacaran dong, Mas. Iya, pacaran sama cewek ini, pacaran sama ibu-ibu tadi. Kamu tenang gitu, sabar, fokus. Kamu tuh nggak nganggap aku. Mas, aku mau keluar aja ya. Ibunya keluar. Hendro? Lagi mesra-mesraan, tiba-tiba ibu yang tadi keluar. Dan Hendro dari mesra-mesraan dia berubah tiba-tiba jadi marah ke cewek itu. Ada apa? Gak beres. File dari Mas Agung belum dikirim, balik. Coba. Berarti memang mereka ada hubungan sama si sekretaris itu, tapi ibunya nggak boleh tahu. Aduh. Lain kali, semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi jangan marah-marah terus. Tangannya, Ya ampun, Mas. tangannya tetap ngegandeng si cewek itu kan? Itu mereka pacaran, Mas. Udah Ya. waktunya nih kayaknya. Iya Bu, tolong bawain tasnya ya. Itu ngapain lagi pegang-pegangan sama cewek itu? Itu ngapain lagi Dia dia sama ngomong cewek? sama ibu ini yang menurut lo ibunya, menurut gue sih bukan, ya. Tapi dia megang tangan si cewek ini. Oh, sekretarisnya berarti. Tambahan buat Mbak. Aduh Bu, makasih ya Bu ya. Ibu tadi memberikan uang ke sekretaris tadi untuk berobat ibunya. Apaan? Tapi ini lucu, si Hendro malah minta duit si sekretaris. Kok dia minta uang sih, Mas? Tapi kalau dia orang kaya, Ngapain ngapain duit minta? berapa ratus ribu diminta sama. Ya Allah, ini kurang ajar banget, Pak. Aku udah nggak kuat lagi, Mas, kayak gini. Ini apa-apaan sih mereka kayak gini? Udah jelas Hendro selingkuh sama si sekretaris itu, kita turun, kita labrak. Aku tanya sama kamu. Yang pertama, cewek ini siapa? Tuh. Terus yang kedua, aku tanya sama kamu. Kamu di sini kerja. Terus kalau kamu kerja di sini, kamu buat apa kerja sama papaku? Kamu bilang mama kamu sakit. Terus yang ketiga, aku tanya sama kamu, tante-tante tadi itu siapa? Jelasin. Jawab satu-satu. 3 pertanyaan, silahkan.
Aku punya alasan. Jadi aku kerja sama papa kamu itu sebenarnya aku pengen mandiri. Lalu cewek ini siapa? Iya, bukan siapa-siapa, emang dia bukan. Kok gitu sih? Hendro narik sekretaris itu menjauh. Saya nggak tahu dia ngomongin apa. Kamu ngomong apa? Kok ngomongnya cuma berdua aja? Maksud Iya. kamu apa? Ya, Cuma berdua aja berdua. Iya, Kamunya kok bisik-bisikan Iya sih? kan? Kok kita nggak boleh tahu? Maksudnya apa sih? Aku sekretarisnya Ibu Yolanda. Aku kerja di sini. Sekretaris. Tapi kok pakai pegang-pegang? Maksudnya Ah, apa sih? Jadi dia ini punya penyakit. Punya penyakit? Ya, aku punya penyakit. Yang bisa dibilang Aku sekretaris usianya sih. tuh udah nggak lama Nggak lama lagi. lagi. Dia suka sama aku, jadi ya aku ladenin aja. Tuh cuma karena aku kasihan sama dia. Gak mungkin, aku gak sebego itu. Kamu tadi ngapain ngasih duit? Kamu minta duit ke dia? Jadi duitnya yang tadi itu duit mama aku. Dia sering minta tiap hari, hampir tiap hari. Jadi kamu ambil gitu? Iya, karena dia tuh suka manfaatin. Aku juga curiga nih sama dia nih. Jangan-jangan bukan dia yang sakit nih. Loh. Bohong dia pura-pura. Tadi gue denger ibu lo yang sakit tadi. Iya, waktu ngomong sama ibu lo. Ya itu juga uangnya buat ibu aku. Ah. Jadi ibu aku juga sakit. Ya udahlah Pak Hendro, aku keluar dari kantor ini aja. Gak perlu. Udah, besok aku akan bilang ke mama, aku gak akan kerja lagi di sini. Aku akan fokus ke kantor papa kamu. Maafin aku kalau selama ini aku udah pura-pura miskin depan kamu. Tapi ya seperti yang kamu lihat kayak gini, aku cuma mau mandiri, aku cuma mau bagian kamu. Ya tapi nggak kayak gitu juga sayang. Tapi kamu maafin aku kan? Ya tapi kamu nggak permisi Pak, aku mau ngambil berkas. Aku harus ngurusin kerjaan mamaku dulu sebelum aku resign dari sini. Oke, tapi kamu jangan macam-macam lagi ya. Aku janji. Ya udah, hati ya. Nggak tahu gimana kok Mayu yakin banget dan dia percaya sama Hendro. Dadah sayang. Kalau dia orang kaya kenapa dia masih naik motor ya? Ya tapi kan dia kan tadi katanya cuma pura-pura. Kalau dia pura-pura nggak Ikutin. Kita ikutin motornya berhenti di sebuah rumah dan ternyata dia ketemu ibu yang tadi. Oh ini rumahnya mas. Jadi aku udah tahu dong sekarang rumahnya. Lah, lu belum tahu rumahnya selama ini? Belum. Nah kalau orang tuanya juga enggak, masa rumahnya juga enggak? Nggak tahu Bun. Gimana pacarannya? Ya udah menurut gua sekalian aja udah lu ketok aja udah. Lagi kita masih bertanya-tanya tiba-tiba bapaknya Mayu datang ngintai rumah itu kayak mengendap-endap. Loh, itu bapak aku. Bapak kamu ngapain kesini? Ngapain? Tim pengintai dong, turun. Biar kita dengar suaranya, tim pengintai. Saya masukkan tim pengintai. Yolanda! Lo ngapain sini? Sini mas. Aku videoin ya, Bang. Video apa mas? Jadi bukti kamu selingkuh sini. Mereka pacaran dong berarti. Karena itu marah-marah. Gak mungkin mas, gak mungkin bapak aku pacaran sama tante itu.